Sebelumnya apa namanya ini sudah pernah nggak mengalami seperti ini atau mungkin baru pertama kali ya, maksudnya sudah lama kayak gini dibiarin mungkin, atau mungkin sempat mana gitu berobat, mungkin boleh dijelasin sedikit ya, biar Pak Dokter tahu ya. Ya Pak Dokter, sepertinya ini saya rasakan sudah cukup lama, kurang lebih 1,5 tahunan yang mulai terasa Pak Dokter. Tapi dari saya umur 13 tahun itu sudah mulai sering kencing gitu Pak Dokter. Pernah diajak berobat sama kakek ke dokter, ke mantri di kampung Pak Dokter. Tapi makin lama kok keluhannya tidak membaik juga Pak Dokter. Dikasih obat, saya minum seminggu, rasanya membaik, sempat saya stop obatnya. Tapi berapa lama kembali lagi keluhannya Pak Dokter. Oh iya. Saya capek sih berobat, sampai akhirnya kita coba obat herbal ya Kek. Semuanya kita coba Pak Dokter. Ya. Baik, ya saya mengerti dengan mungkin kekhawatirannya dari kakek dan dari kimia terkait keluhannya ini. Jadi memang saya perlu untuk menegakkan kepastian dari penyakitnya ini ya. Jadi akan saya pemeriksaan atau akan lakukan pengambilan darah. Ini meriksa tercek gula ya, gula darahnya, kemudian fungsi lemaknya, profil lemaknya, dan pemeriksaan istilahnya itu penanda gulanya itu HbA1c begitu ya. Jadi keteraturan untuk pengendalian gula. Jadi ada beberapa pemeriksaan yang harus dijalankan dulu. Hasilnya dari pemeriksaan tadi bisa dipastikan. Karena sementara saya curiga ini penyakitnya ini ke arah penyakit diabetes, suatu penyakit kalau dalam bahasa awam menaikkan kadar gula begitu ya, kalau dari gejalanya ini seperti itu ya, kenaikan gula darah yang signifikan, yang khas sekali, yang bisa teman-teman lihat itu ya, atau Bapak lihat gejalanya itu kayak ini, lemes, mudah capek, banyak minum, kemudian berat badan agak kurang ya begitu ya, cepat haus begitu, sering itu memang gejalanya. Apalagi memang dia pada usia 18-an ini, artinya kan ya dewasa muda, betul-betul saya harus cari tahu supaya tidak nanti penanganan atau pengobatannya terlambat begitu ya. Ya, tolong saya Pak Dokter. Ya, ini ya saya kasihkan pengantar dulu ya untuk ceknya. Nanti kunjungan berikutnya mungkin nanti kita ketemu untuk nanti setelah hasilnya jadi saya akan jelaskan sesuai dengan hasil tersebut ya. Kemudian kira-kira nanti langkah berobatnya gimana, karena ini sangat penting sekali. Jadi supaya nanti perjalanan ini ke depannya ini ya kita bisa atur lah gini, obati sakitnya begitu ya. Ini nanti di laboratorium ya, nanti bisa diambil gininya, cek labnya, kemudian sudah nanti ada hasil balik lagi ke sini ya. Ini saya kasih dulu ya. Berarti saya langsung ke lab ya Pak? Ya, langsung nanti melalui pintu sini, pintu depan ini ke laboratorium ya, bagian ambil darah. Oke, kira-kira sudah paham ya? Ya, terima kasih ya. Baik, terima kasih kembali lagi bersama saya Dr. Ide Bagus Aditya Nugraha, spesialis penyakit dalam dari divisi endokrinologi, metabolik dan diabetes. Jadi seperti ilustrasi yang bisa dilihat dari kasus yang sering kami hadapi di lapangan, bahwa diabetes atau penyakit kencing manis atau penyakit peningkatan kadar gula darah ini adalah sesuatu yang sangat sering kita hadapi, karena diabetes ini cukup menjadi problem atau permasalahan secara dunia ya, atau secara global. Jadi di Indonesia khususnya di Bali sendiri jumlah penderita diabetes itu sangat banyak, dan hampir 2/3 dari jumlah penduduk ya itu mengalami atau memiliki suatu komorbiditas atau riwayat penyakit diabetes mungkin di keluarganya kalau kita bisa telusuri.
Nah, sekarang diabetes ini, apalagi pada diabetes yang terjadi di usia muda, itu juga menjadi perhatian kami di bagian penyakit dalam, khususnya di bagian endokrin, bahwa kita tidak bisa mensepelekan itu ya. Jadi harus melakukan suatu pemeriksaan yang baik, pencarian gejala dari awal. Seperti tadi kita sudah melakukan anamnesis dengan baik, kemudian pemeriksaan fisik, sehingga nanti rekan-rekan sekalian dapat mengetahui bagaimana dari gejala-gejala dan tanda dari diabetes mellitus itu sendiri. Seperti tadi, pasien didapatkan dengan sering kecapekan ya, cepat lelah, kemudian banyak makan dan minumnya juga, sering merasa haus dan mengalami penurunan berat badan. Tiga keluhan-keluhan ini tuh khas sekali dia untuk menegakkan diagnosis diabetes, dan tentunya menegakkan diagnosis yang baik selain dengan anamnesis tadi ya, dilanjutkan dengan pemeriksaan seperti yang sudah dilakukan, yaitu pemeriksaan gula darah, baik pada gula darah puasa, gula darah 2 jam pasca makan, kemudian pemeriksaan kadar pengendalian gula atau namanya HbA1c, serta juga pemeriksaan komposisi atau profil lemaknya di sini, karena semua itu kita harus dapat secara komprehensif agar kita dapat mengetahui dengan pasti, dengan baik apa yang menjadi problem dari pasien kita. Dan juga mungkin pemusatan saya atau stressing saya kali ini adalah mengenai setelah kita mengetahui diagnosis ataupun penyakitnya ini apa sih, what is to do next, begitu ya, apa yang harus kita lakukan setelahnya. Jadi di sini memang pengobatan diabetes itu tidak hanya fokus memang pada satu titik atau satu pilar ya, ada beberapa kegiatan edukasi terintegrasi seperti itu kalau saya bilang sesuai dengan tugas ini. Jadi tugas aktualisasi saya pada kali ini, jadi fokusnya memang sudah pemberian edukasi, kemudian juga pemberian penjelasan kepada pasien mengenai bagaimana untuk mengatur pola hidupnya, terapi exercise yang baik seperti misalnya olahraga secara rutin, itu juga sudah dijelaskan tadi. Jadi olahraga dengan sesuai dengan tingkat aktivitasnya dan sesuai dengan tingkat usianya juga. Kemudian dilakukan juga tidak penting adalah pemberian terapi ya ataupun obat pengendalian kadar gula. Dalam hal ini di sini obatnya itu ada juga beberapa jenis, ada obat pil, obat minum, dan ada juga obat suntik ya atau insulin tadi. Nah, insulin ini memang merupakan pilihan yang terbaik yang ada ya untuk saat ini. Jadi memang insulin ini sangat-sangat baik di dalam mengendalikan kadar gula. Tentunya juga kita harus memberikan suatu pemantauan yang baik kepada pasien agar pasien itu tidak merasa bahwa insulin ini adalah akhir dari segalanya. Jadi perlu dijelaskan pada awal pertemuan itu bahwa insulin ini merupakan terapi yang terbaik ya, yang bisa saat ini untuk mengatur kadar gula seperti itu. Ya. Jadi di sini melanjutkan penjelasan yang tadi dari saya bahwa kita akan belajar untuk bagaimana teknik atau mengajarkan pasien untuk suntik insulin ya, atau pemberian suntikan insulin. Karena banyak sekali pasien-pasien yang bingung, yang tidak tahu, yang istilahnya tidak mau belajar begitu tentang bagaimana cara penyuntikan insulin. Padahal injeksi atau suntik insulin ini sangat gampang, sangat mudah sekali. Jadi tidak harus tingkat pendidikannya yang tinggi. Bahkan orang yang baru tamat SD pun ataupun tingkat pendidikan yang biasa saja itu bisa, asalkan kita mengajarkan dengan baik, dengan benar ya semua teknik-teknik tersebut. Jadi yang pertama adalah ini saya dibantu dengan model manikin ya. Jadi yang disiapkan oleh PEDI, Perhimpunan Edukator Diabetes Indonesia. Jadi tidak henti-hentinya kami melakukan edukasi pada para pasien ya untuk melakukan tindakan penyuntikan ini dengan baik dan benar. Jadi tindakan penyuntikan itu seperti ini dapat dilihat, kita melakukannya adalah secara injeksi di bawah kulit ya, atau subkutan bahasa medisnya. Jadi di bawah kulit. Nah, regio-regio mana atau daerah-daerah mana saja yang bisa dipilih itu adalah daerah abdomen, perut ya. Daerah perut di sini kita bagi menjadi 4 titik. Kemudian daerah lengan ya, daerah lengan. Nah,
bagian otot lengan ini, kemudian daerah paha sebelah luar. Nah, itu adalah merupakan tempat-tempat yang para penyandang diabetes itu bisa memilih sebagai tempat untuk menyuntikkan insulinnya. Ingat ya, jadi tempat-tempat tadi ada beberapa lokasi sudah saya jelaskan. Nah, sekarang ini saya berlanjut kepada persiapan. Jadi kita harus siapkan dulu insulinnya tentunya ya. Bolpen insulin ini beserta dengan ini ada bagian jarum yang akan menjadi penghubung antara obat dengan kulit kita nanti. Kemudian kita juga siapkan di sini adalah kapas alkohol ya, teman-teman para diabetesi. Jadi minimal kita harus ada stok begitu ya. Jadi harus punya cadangan di rumah untuk mempersiapkan pada suntikan ini ya. Jadi untuk sebelum menyuntik itu, jadi teman-teman harus tahu apa saja sarana-sarana yang diperlukan. Nah, jadi sebelum memulai itu kita biasanya melakukan pencucian ya. Jadi kita bersihkan dulu bagian yang akan kita suntik dengan menggunakan kapas alkohol ya. Tujuannya adalah untuk mengurangi infeksi ya. Jadi sebelumnya misalnya di bagian perut ini saya pilih di bagian perut kanan ya, bagian kanan atas begitu. Dan di sini saya bersihkan dulu ya, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini kita siapkan insulin yang dipakai ya. Jadi insulin ini sudah dihubungkan dengan jarum seperti ini. Kita biasanya pilih sebelumnya itu kita pastikan bahwa insulin ini sudah siap dipakai ya. Jadi kita namanya istilahnya uji coba gitu atau priming itu bahasa medisnya, kita pakai di angka 2 dulu. Nah, kita putar di sini. Kemudian kita pastikan nggak ada gelembung-gelembung udara ini ya. Nah, yang tersisa kemudian silakan kita priming dulu, kita tekan seperti itu sampai di angka 0 dia. Nah, itu untuk memastikan semua gelembung-gelembung ini sudah hilang ya, sudah bergerak ya, sehingga tidak ada udara lagi teman-teman ya. Kemudian kita atur sesuai dengan takaran atau angka yang diresepkan oleh dokter yang merawat teman-teman para diabetesi. Misalnya di angka seperti ini, di angka 4 ya, saya contohkan ya, di angka 4 lah. Ini jadi ininya itu bagian panahnya itu di angka 4 seperti ini terlihat ya dengan jelas ya. Nah, kemudian setelah tadi dibersihkan, saya anggap ini pasien misalnya begitu ya, kita posisikan jarum insulin itu dengan posisi tegak lurus ya, seperti ini ya, tegak lurus ya. Nah, di tempat atau di titik akan kita suntik. Jadi kita suntikan aja perlahan. Nah, jadi kita sendiri ini bisa loh melakukan. Jadi kita tidak usah khawatir kita harus cari orang gitu. Nah, jadi penderita diabetes itu sangat fleksibel, dia bisa sendiri untuk menyuntik. Kemudian setelah ini kita tekan sedemikian rupa dan kita hitung. Jadi sekitar 10 detik, 1 sampai 10 dalam hati. Jadi tujuannya agar obat insulinnya ini meresap ya ke bawah ke dalam kulit ya. Setelah itu kita sudah menghitung sampai dengan hitungan 10, baru kita bisa pelan-pelan lepas insulinnya ini seperti ini ya, kita lepas. Nah, kita memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal lagi. Setelah itu kita tutup ini bolpen insulinnya ini dan kita bersihkan kembali dengan kapas. Bagaimana? Mudah bukan ya? Tadi cara untuk melakukan suntikan atau injeksi insulin ini teman-teman sekalian harus tahu ya. Jadi penyuntikan insulin ini adalah tergantung dari saran ataupun dari perintah ataupun dari instruksi para dokter yang merawat teman-teman diabetes. Jadi hendaklah berkomunikasi. Misalnya teman-teman mengalami suatu gangguan, kok rasanya makannya nggak enak, makannya nggak habis. Ya sudah, nanti dosisnya itu bisa atau angkanya itu bisa diturunkan. Biasanya diturunkan 2 unit dari yang sebelumnya. Atau mungkin teman-teman bisa langsung menghubungi dokter teman-teman sehingga mendapatkan keputusan yang segera. Kalau misalnya teman-teman bingung ini ya, apakah suntik ataukah enggak, seperti itu ya. Di samping itu juga untuk pengobatan pada obat-obatan yang lain, obat pil itu juga sama. Jadi pada prinsipnya ikuti sesuai dengan saran ataupun sesuai dengan perintah dari dokter ya yang merawat. Tentunya teman-teman harus sering berkoordinasi dengan baik, tanyakan di sana supaya jelas dosisnya tepat dosis atau tepat satuannya, takarannya, sehingga nanti diharapkan gula darahnya nanti bagus begitu ya.
Oke, mudah-mudahan infonya bermanfaat. Jadi sharing dari saya. Jadi nanti bila ada pertanyaan ataupun keluhan ya nanti teman-teman bisa berkunjung ke pelayanan kami di Poliklinik Diabetes Center RSUP Samaden Pasar ya. Kami siap melayani teman-teman sekalian dengan baik. Di sini ada para pakarnya, para tim dokter dan juga dokter pelaksana semua dengan baik ya. Sekali lagi terima kasih, salam sehat semua. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Tuhan yang baik. Terima kasih, see you.